Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali di Airlangga Forum bersama saya Ilham Dianta dari Radio Persada Blitar. Hari ini, hari Jumat, 20 September 2024, kita masuk di edisi yang ke-195. Tapi sebelum saya buka Airlangga Forum edisi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu mendukung dan selalu mengikuti program ini untuk menyaksikan setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 5 sore. Yang bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu Sekolah Pasca Sarjana UNER Channel, atau bisa juga melalui Humas dan Informasi Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Ya, sahabat Jawa Timur, program ini juga kami siarkan secara serentak di beberapa radio Jawa Timur. Selain Radio Persada Blitar, juga kami siarkan secara serentak melalui Suara Madiun, Suara Lamongan, kemudian RGR Tulung Agung, Raja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersang Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Sahabat Jawa Timur, kali ini kita akan mengangkat topik memampukan potensi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Sebuah paparan yang akan dibawakan oleh pakar manajemen strategi UNER, yaitu Profesor Badri Munir Sukoco, SEMBA, PhD. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dalam sebuah acara CEO Talks, yaitu sebuah acara yang diorganize oleh 5 perguruan tinggi, yaitu ITS, Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Jember. Dan sahabat, dalam paparannya Prof. Badri menyajikan gagasan yang menarik. Kunci keberhasilan Indonesia menjadi negara maju terletak pada kemampuan daerah-daerah untuk melakukan transformasi ekonomi. Bisa kita bayangkan apabila Indonesia ini sebagai sebuah raksasa dengan banyak kaki. Nah, jika semua kaki ini akan bergerak bersama dan kuat, raksasa ini akan melangkah dengan sangat cepat. Tapi jika hanya beberapa kaki yang kuat, gerakannya akan lambat dan tidak efektif. Baik, sahabat Airlangga Forum, seperti apa pembahasan tentang memampukan potensi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045? Mari kita simak bersama. Masing-masing. Ya baik, pintu sudah kita tutup. Sekali lagi kami ingatkan bahwa waktu untuk coffee break sudah habis. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian dapat kembali duduk di kursinya masing-masing. Frida PhD sebagai moderator kita pada siang hari ini. Oleh karena itu untuk moderator dan juga narasumber kami persilahkan naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu dong teman-teman sekalian. Sambil aku ngomong selamat ulang tahun Prof. Badri Munir, minta untuk menyanyikan satu lagu ya. Oh, ya. Pasti Bapak Ibu saya minta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para keynote speaker hari ini, ada Bapak Muhammad Kemal PhD dan juga Profesor Dr. Badri Munir Sukoco. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Pak Dr. Arman Hakim Nasution,
sebagai Ketua PKBI ITS sebagai tuan rumah dalam acara ini. Para panelis, para tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara CEO Talk 2024 dengan tema yang luar biasa ini, menggagas Indonesia Macan Asia melalui pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Terima kasih Bapak Ibu, wah kehormatan bagi kami untuk menjadi moderator dalam sesi diskusi yang sangat penting dan strategis ini, karena kita tahu di era globalisasi ini Bapak Ibu sekalian sangat penuh dengan tantangan dan perubahan yang cepat. Dari dalam ilmu bisnis itu kita sekarang seringkali menghadapi disrupsi inovasi dan juga perubahan-perubahan yang sifatnya bukan lagi linear tapi eksponensial. Itu. Dan saya yakin diskusi pada hari ini akan banyak menambah wawasan kita, terutama di dalam bidang ekonomi dan juga energi. Dan untuk sesi pertama, kami persilahkan Bu Ninit untuk mengawali sesi ekonomi. Jadi kita ada dua sesi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sesi ekonomi, presentasi oleh narasumber yang pertama, Profesor Badri, kemudian selama 15 menit, kemudian nanti langsung dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Kamal PhD, presentasi selama 15 menit, nanti baru kita diskusi. Yang pertama adalah dengan para panelis dan juga nanti dengan audiens yang lain. Kepada rekan saya, Bu Ninit, monggo. Baik, terima kasih Pak Berto atas kesempatannya. Sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Ninit. Saya di sini berduet bersama Pak Berto. Mohon izin kami memandu proses di sesi kali ini. Dan untuk yang sesi pertama, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Berto, mohon berkenan Prof. Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD. Saya mohon izin membacakan sedikit CV-nya. Beliau saat ini menjabat Direktur Pasca Sarjana Unair dan sebagai dosen di manajemen Unair, Universitas Airlangga, Surabaya. Sarjana dari Universitas Airlangga, Master dari National Cheng Kung University Taiwan, dan doktoral dari National Cheng Kung University Taiwan. Tidak perlu berpanjang lebar, tempat dan waktu saya persilahkan kepada Prof. Badri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tuan rumah tentunya Bapak Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution dan semua pejabat yang ada di sini dari ITS, dan tentunya dua moderator ini yang luar biasa, dan juga Pak Kemal ketemu kembali di forum ilmiah seperti ini. Bapak Ibu, saya kalau duduk itu nggak enak, boleh berdiri. Ya. Jalan-jalan boleh? Boleh. Itu akan lebih enak, meskipun cuma 15 menit. Bisa ditampilkan, Mas? Ya. Saya mengambil judul Memampukan Daerah Mewujudkan Indonesia Maju 2045. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena selama ini saya lihat pembahasan di level nasional, baik itu di kementerian atau di Bappenas atau dimanapun, itu selalu kita ngomong tentang bagaimana kita mencapai Indonesia Maju 2045, melakukan transformasi ekonomi secara struktural, bahwa tersier itu harus segini persen dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama kita lupa bahwa kita itu punya 516 kabupaten kota di Indonesia dan 75.243 desa. Dan mereka sebenarnya yang harusnya lebih aktif dalam melakukan transformasi ekonomi Indonesia ini untuk menjadi macan Asia tadi katanya Pak Berto ya. Next, Mbak. Kalau kita melihat visi Indonesia Emas 2045, saya senantiasa nulis masalah ini kayaknya mulai tahun 2017 deh, bahwa kita harus tahu visi kita gitu. Salah satunya visi yang barusan dirilis oleh Bappenas tahun lalu itu adalah negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, yang saya akan fokuskan di sini adalah majunya ini. Next, Mas.
Next. Tentu kalau ngomong maju, kita harus sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Maju punya GNI per kapita 30.300. Next, Mas. Next. Next. Nah, kalau kita melihat, next lagi. Kita bisa melihat di sini, Indonesia itu nggak kelihatan. Di situ ada 4.788 tahun 2022. Di tahun 2022 Cina 12.720. Tapi kita lupa bahwa tahun 2001 Cina itu baru di atas $1.000. Indonesia baru di atas $1.000 itu tahun 2003. Tapi pada saat yang sama 20 tahun ini Cina itu bisa mengangkat 1 miliar masyarakat miskin untuk bisa jadi mampu gitu. Mampu itu dalam artian ekonomi adalah memiliki pendapatan tinggi. Next, Mas. Nah, kalau ingin mencapai GNI per kapita itu 30.300 tadi, back Mas. Kita itu harus tumbuh 9,218% annually, 9,218%. Mulai tahun ini sebenarnya. Kalau mulai tahun depan ini mulai nambah ini menjadi 9,4%. Ilustrasinya begini, kita itu tanpa ngapa-ngapain tumbuhlah 5%. Kenapa? Domestic demand kita besar. Kita kontribusi domestic demand itu rata-rata 58 sampai 64%. Nah, ilustrasinya kalau ingin nambah 1% aja, kita harus nambah lapangan kerja formal ini 3.000 per hari. Nah, kalau nambah menjadi 9%, berarti kita harus nambah 4%. Berarti berapa persen? 12%. 4% dikalikan 3.000, 12.000. 12.000 harus kita sediakan. Kalau ini hanya jadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, pasti luar biasa susahnya. 14.000 kalikan 365 hari, susah. Kita harus memberdayakan kepala daerah. Kepala daerah itu sebenarnya inti dari ilustrasi ini. Coba kita lihat, next Mas. Apa yang terjadi? Ini adalah PDRB per kapita. Jakarta tinggi, 20.000. Kemudian ada Kalimantan Timur, 13.000. Ada sumber daya alam sana. Kalimantan Utara, Riau, dan lain-lain. Jawa Timur, ya di tengah-tengah, 4.600. Yang lebih banyak di sebelah sini, yang merah ini. Rata-rata sehingga 4.000-an GDP per kapita. Next, Mas. Next, Mas. Next. Nah, ini jadi tantangan kita. Next, Mas. Kalau kita melihat juga apa yang disampaikan oleh Bappenas, tahun depan kita itu tumbuh 5,3, 5,6. Tentu kita sebagai negara yang yakin akan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, kita tumbuh 5,3, 5,6. Karena ada beberapa negara yang minus, ada beberapa negara yang masih 1% dan seterusnya. Kita 5,3 sampai 5,6%. Bagus. Tapi kalau tumbuh segini, kita tidak mungkin akan bisa jadi negara maju di tahun 2045. Paling banter itu tahun 2078. Ketika bonus demografi ini sudah hilang dari Indonesia. Makanya ini menjadi kalau bahasa saya itu ambisi kolektif kita. Gitu. Apa yang ada di ruangan ini, siapapun itu harus punya sama ambisinya. Gimana caranya meningkatkan ekonomi ini? Bagaimana caranya kita itu membuat transformasi ekonomi di masing-masing daerah tadi, yang 516 kabupaten kota, 75.243 desa. Ini luar biasa. Kalau enggak, ya kita cuma mengandalkan Jakarta, Kalimantan Timur, dan seterusnya aja untuk tumbuh. Begitu mereka habis minyak dan gas buminya, batu baranya, sudah kolaps kita. Next, Mas. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Kalau enggak, kita akan terjebak dalam middle income trap. Selalu kita sampaikan sejak lama gitu, ngomongin tentang middle income trap ini, tapi tidak ada yang berubah dari struktur ekonomi kita. Next, Mas. Next. Tidak ada lain dan tidak bukan kita harus melakukan transformasi ekonomi. Next, 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 Mas. Nah, gimana caranya agar bisa maju? Hanya ada dua katanya syaratnya. Yang pertama adalah pendidikan tinggi yang berkualitas. Tentu perguruan tinggi yang berkualitas dunia itu penting. Yang kedua adalah kapabilitas inovasi. Karena begitu ada universitas yang bagus, maka akan ada kapabilitas berinovasi yang tinggi. Next, Mas. Next, next. Ini saya akan memperkenalkan konsep National Transformation Capabilities ya, terkait dengan learning, proses, sama culture. Kita harus belajar dari negara lain, terus prosesnya harus ada yang berubah di sana, culture-nya juga harus berubah. Next, Mas.
Next. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita belajar, negara maju didukung pendidikan tinggi. Jepang bangkit karena ada restorasi Meiji, mendirikan University of Tokyo sama Kyoto. Kemudian Jerman di awal tahun abad 2020, abad 19, abad 2020 diawali oleh University of Berlin, ditiru oleh Amerika. Dominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua juga sangat didukung oleh perguruan tinggi. Kemudian Cina, kalau kita melihat tahun 2000-an nggak ada yang masuk di top 10, top 20 di terms higher education. Sekarang bagaimana? Oh, Cina menempatkan kalau nggak salah itu 15 ada di top 100 terms higher education World University Ranking. Kita masih belum. Yang 800 plus itu hanya UI, sisanya nggak ada. Kenapa? Begitu ada universitas yang masuk di berkelas dunia tadi, pasti kapabilitas berinovasinya tinggi. Karena apa? Perguruan tinggi akan berlomba-lomba membuat publikasi-publikasi yang nantinya bisa ditransfer menjadi paten. Next. Yang kedua adalah negara maju, ekonominya kompleks. Indonesia ekonominya kompleks. Kita bisa melihat yang di atlas Harvard itu kelihatan bahwa ekonomi kita dari tahun 2000, next. Nah, kita itu nggak pernah berubah kompleksitas ekonomi kita. Cuman 59 sampai turun 57. Yang kemarin saya cek itu Vietnam dari 97 naik menjadi 73. Bentar lagi pasti ngalahin Indonesia. Kompleksitas ekonomi itu maksudnya begini. Tahun 2000 Cina jualan motor Jialing. Itu skripsi saya. Sekarang jualan HP yang luar biasa, mobil listrik dan seterusnya. Tahun 90 mereka masih jualan celurit sama jarum pentul dan lain-lain. Sekarang yang dijual beda lagi. Indonesia next sama saya rasa. Next. Nah, kemudian yang kedua, di Cina masing-masing kepala daerah ini menggunakan selektokrasi gitu bahasanya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca tulisan-tulisan saya. Hanya pemimpinan daerah yang bagus yang nanti akan dipromosikan. Dari kepala desa yang bagus, Xi Jinping jadi bupati, kemudian jadi wali kota, jadi gubernur, baru jadi pimpinan. Selektokrasi. Tidak terlalu ribut dan lain-lain. Nah, tentu bagaimana dengan Indonesia? Oh, kita sudah memutuskan demokrasi. Tapi gimana caranya demokrasi ini tidak terlalu costly? Kalau tidak terlalu costly, mereka akan fokus pada performance saja. Nanti karena aja tulisan saya yang terkait dengan selektokrasi. Next. Nah, hubungannya apa? Back mas. Kita bisa melihat Bapak Ibu, Shanghai, wali kota Shanghai itu panas. Kenapa? Wali kota Hefei, wali kota Guangzhou, wali kota Shenzhen tumbuhnya 8%, Shanghai hanya 5%, sama kayak pertumbuhannya Cina secara keseluruhan. Makanya wali kota Shanghai membuat ini mengalokasikan 300-an triliun rupiah untuk several world class industry cluster fokus pada AI, biotech sama semiconductor, disupport oleh Fudan, support oleh Shanghai Jiaotong, Tongji, sama CIIBS. Bagaimana dengan Surabaya? Kita punya nggak semiconductor seperti ini? Ada nggak apa yang disampaikan oleh kepala daerah, calon kepala daerah yang bentar lagi akan belaga? Mereka akan ngomong, saya akan merubah struktur ekonominya Jawa Timur, saya akan merubah struktur ekonominya Surabaya, saya akan merubah struktur ekonominya Malang. 40% harus yang tersier terkait dengan AI, biotech, dan seterusnya. Itu saya nggak pernah ngelihat. Yang saya lihat cuma rekomendasi partai, terus kemudian bahasa-bahasa yang sangat susah untuk dipahami. Ini ngomongnya di kampus, nggak apa-apa. Next. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika, sama juga, klaster-klaster. New York, kalau kita melihat, dari 10 perusahaan farmasi terbesar di dunia ini, hanya 5. Bukan hanya 5 itu berasal dari New York. Di sana itu ada Princeton, Yale, dan lain-lain, Cornell, tentu New York University, daerah situ. Kalau kita melihat juga di World Class University Ranking by Subject, mereka pasti bagus di bagian farmasi. Dan pemerintahnya juga menyediakan. Nah, saya berharap yang ada di sini ini rekomendasinya, Pak Berto, Mbak Ninit, kampus bukalah diri dengan kepala daerah. Usung ide-ide, Surabaya mau dibawa kemana ini? Jawa Timur mau dibawa kemana ini? Desa ini mau dibawa kemana? Itu saya rasa akan bagus. Karena di sanalah ide-ide kita, publikasi-publikasi kita itu akan berdampak untuk perubahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi Indonesia Maju 2045. Ini next. Nah, ini
apa yang dilakukan oleh Cina. Ketika Cina sudah bagus, di sana sini Xi Jinping tahun 2021 melihat, wah ini harus ada yang berubah di Cina. Apa itu? Desa. Karena terlalu banyak urbanisasi, yang desa ditinggalin, tinggal orang tua-tua semua. Akhirnya apa? Impor pangan gede-gedean. Apa yang dilakukan? Sekarang pemerintah Cina mencoba mengempower dengan teknologi agar agriculture ini mereka nggak tergantung dari terkait dengan ketahanan pangan. Ada fokusnya di sini. Next. Nah, budaya nasional, nah ini mempengaruhi karakter bangsa dan menentukan kemajuannya. Jerman, Jepang, bangsa disiplin, detail. Cina pandai memanfaatkan peluang, open mind. Amerika berpikir besar, inovatif. Korea Selatan, bangsa yang tidak mudah menyerah. Indonesia, ramah dan gotong royong. Nah, konsep gotong royong ini terkait dengan Indonesia Maju 2045, Indonesia Emas 2045, itu hanya dibicarakan oleh politisi. Kita harus menggelorakan ambisi kolektif ini kepada mahasiswa kita, kepada tetangga kita. Kadang kalau saya khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, saya ngomong begini juga. Sampai diketawain, tapi menurut saya ini penting. Ini ambisi kolektif bangsa. Karena apa? Indonesia adalah negara muslim terbesar dan harus menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain. Begitu juga dengan yang ada di saat ini. Kita harus punya karakter yang orientasinya memang harus entrepreneurial. Ini topik disertasinya Mas Berto. Kompetitif, inovatif, proaktif, risk taking, growth mindset, dan tentunya integritas tinggi. Negara hanya bisa maju kalau high trust society. Kapan hari saya sempat nulis, Pak Arman, Indonesia ini cukup unik. Ketika trust di antara kita, interpersonal trust kepada sesama anak bangsa, dan institutional trust kepada pemerintah, 50% penduduk Indonesia itu trust saja, itu naikkan 2,3% GDP. Kenapa? Begitu kita beraktivitas, kita nggak butuh pengacara, kita nggak butuh lawyer, notaris dan lain-lain. Kita saling trust. Itu yang terjadi di negara lain. Tapi kalau di Indonesia, wah kita masih nggak percaya. Itu ongkosnya luar biasa. Tapi kalau misalnya trust 50% aja, 2,3%. Apalagi kalau 100% saling percaya satu sama lain, terutama kepada pemerintah juga, bisa 5% tambahan GDP. Next. Nah ini yang terjadi di Cina, mereka bertumbuh ekonominya menggunakan region. Awalnya region ini yang menjadi driver lokomotifnya. Next. Kemudian semuanya jadi merah, high income. Next, Mas. Nah, Indonesia, kita berharap dari apa yang terjadi pada pagi hari ini, yang digagas oleh teman-teman dari 5 perguruan tinggi ini, dipelopori oleh ITS, kira-kira kluster industri apa yang mau dibangun di sini? Terus yang di Semarang, industri kluster apa? Yang ada di Bandung, apa? Next, Mas. Termasuk yang di desa-desa. Kalau enggak, wah susah. Next. Kapan hari sempat saya ilustrasikan? Next, Mas. Next. Karena saya sudah dilihati moderator, saya harus tahu diri. Next. Nah, kalau kita ngelihat Bapak Ibu, ini Jawa Timur ya, yang bagus indeks desa membangunnya itu Batu di sana. Nah, yang cukup menarik itu ada Wonosalam, yang mungkin karakternya relatif sama, tapi dari indeks desa membangunnya jauh berbeda. Nah, harusnya Wonosalam belajar ke Bumi Aji, Batu. Transformasi ekonominya sana. Terus kalau sudah bagus, belajar ke Muang, Nonthaburi, distrik Nonthaburi di Thailand. Gimana caranya membuat durennya itu paling mahal di dunia. Ekspor durennya itu paling banyak di Thailand. Itu daerah distrik tadi. Itu yang menurut saya, jadi daerah memang membangun desa, yang kabupaten kota juga punya kira-kira industri apa yang mau dibangun untuk daerahnya. Dan yang terakhir, tentu yang di Indonesia yang cukup berhasil di sekitaran kita adalah Banyuwangi, terkait dengan pariwisatanya. Dan yang lain-lain lah. Mungkin Surabaya bisa ngacu ke Pineng, dengan medical tourism dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa ngacu ke HV juga bagus. Di sana kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Pemkotnya itu luar biasa tinggi. Pegawainya itu harus lulusan dari ITS misalnya. Kemudian ketika ada industri baru yang mau dibangun, pegawai dari Pemkot itu tahu, terus Pemkotnya mau investasi 20%. Kemudian mau membuat marketnya, pasti akan bisa difasilitasi oleh Pemkot di HV tadi. Kalau dulu kita kenal Shenzhen model,
kemudian ada CUSI model, dan yang terakhir sekarang yang lagi naik daun adalah HV model. Itu menurut saya cukup bagus cara membangun sebuah daerah. Next Mbak. Terakhir. Next. Terus daerah adalah pelaku utama transformasi ekonomi Indonesia. Kita yang di daerah ini, Jawa Timur, Surabaya, apa yang bisa kita berikan kepada wali kota, kabupaten, bupati, gubernur gitu, untuk Jawa Timur? Perlu memiliki sektor ekonomi unggulan. Kalau enggak, kita jalan seperti biasa. Akhirnya cuma jualan. Cari rente aja, 10%, impor dari Cina, dijual di sini, selesai. Meningkatkan kapabilitas daerah untuk berubah itu diperlukan melalui learning proses sama konteks tadi. Klasterisasi, benchmark, dan adaptasi best practices itu akan bagus. Yang terakhir, mungkin alokasi dana desa itu saya rasa juga perlu dioptimalkan dengan mengatur pembangunannya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Badri atas paparannya. Saya alihkan ke Pak Berto. Monggo Pak Berto. Iya baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita beralih ke narasumber yang Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Airlangga Forum edisi yang ke-195. Ya, sahabat Airlangga Forum, kita masih akan mengikuti pemaparan dari narasumber kita, yaitu Profesor Badri Munir Sukoco, SC MBA PhD, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dengan tema memampukan potensi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana karena dikelilingi 3 lempeng tektonik aktif dan deretan gunung api aktif yang menjadi bagian dari Ring of Fire. Kondisi hidrologi ini juga sangat berpengaruh terhadap fenomena alam. Kebencanaan tersebut perlu dikelola sejak pra-bencana, saat bencana hingga pasca bencana, agar berbagai upaya pencegahan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, S2 Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga hadir untuk mencetak alumni di bidang kebencanaan yang memiliki profil sebagai profesional di bidang manajemen bencana. Yang baru, program ini memang dibentuk atau didirikan untuk bisa membantu para teman-teman pemerhati kebencanaan untuk bisa mengail ilmu, menimba ilmu, dan melengkapi keilmuan tentang kebencanaan. Karena itu sejak tahun 2012 program ini dibentuk mengingat bahwa bencana yang ada di Indonesia harus sudah diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kurikulum di program studi Magister Manajemen Bencana disusun berdasarkan kebutuhan dari stakeholder, di mana ruang lingkupnya meliputi pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di mana perkuliahan itu menggunakan berbagai macam metode dan strategi, mulai dari konvensional hingga pemanfaatan teknologi informasi. Profil lulusan diharapkan menjadi alumni yang memiliki kompetensi di kepemimpinan yang transformatif, yang mampu mengelola dan mengatasi masalah bencana baik itu di lingkup nasional maupun di internasional. Sementara untuk kegiatan perkuliahan itu meliputi ada bakti sosial, pengabdian masyarakat, kemudian juga mahasiswa dilibatkan dalam penelitian, webinar, pelatihan. Serta kita juga mengadakan ada conference, kemudian kuliah tamu yang melibatkan para pakar baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Saya sebagai alumni dengan gelar Magister Manajemen Bencana, hal ini menjadi bentuk branding tersendiri, bentuk sebagai sebuah pengakuan. Nah, kebetulan saya konsen di manajemen pos koordinasi, dari bentuk sistem manajemen dalam hal penanggulangan bencana, saya bergerak di sana dan saya sebagai LO atau listening officer. Rekan-rekan yang ada di luar sana
tetap semangat juga dan juga mau bergabung di Magister Manajemen Bencana, karena di program studi ini kita akan dicetak menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang efektif, orang yang punya dedikasi tinggi dalam hal kemanusiaan. Melalui program studi Magister Manajemen Bencana, saya berharap dapat turut serta berkontribusi bersama pemerintah dan juga unsur pentahelik dalam mengurangi risiko bencana yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan terkait bencana juga perlu diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap potensi bencana yang ada di lingkungan mereka. Be prepared, be tough, be resilient. Indonesia memiliki mimpi besar menjadi Indonesia maju di tahun 2045. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga memiliki 8 program studi multidisiplin, hadir menjadi institusi berkelas dunia dengan kemampuan untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang berdampak bagi dunia dan mampu mengembangkan serta mendimensikan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Selamat datang di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan inilah program studi yang kami kelola. Saya Nimadi Sukartini, KPS Magister Ekonomi Kesehatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Menjawab tantangan global dewasa ini, masalah kesehatan, terutama kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, maka kami Sekolah Pascasarjana menawarkan Magister Ekonomi Kesehatan, yaitu prodi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Prodi ini bersifat multidisiplin ilmu. Kurikulum MEK kita rancang secara sistematis, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan waktu studi mereka dalam waktu 1,5 tahun. Ada 2 semester yang mereka ambil untuk mempelajari teori di kelas dan 1 semester untuk penulisan tesis, sehingga mereka bisa menyelesaikan studi dalam waktu 1,5 tahun. Kurikulum MEK kami desain berdasarkan pendekatan ekonomi dan sosial. Rasionalitas ekonomi tentang adanya biaya dan manfaat dari kesehatan akan menjadi sarana edukatif bagi masyarakat untuk berperilaku sehat. Sekolah Pascasarjana UNER untuk mencetak pemimpin transformatif di bidang kesehatan. Jika masyarakat Indonesia sehat, negara akan sehat. Ya, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di Airlangga Forum edisi yang ke-195 Jumat 20 September 2045. Dan kali ini kita masih menyoal tentang memampukan potensi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Masih bersama dengan Profesor Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD, Direktur Sekolah Pascasarjana UNER. Dan masih masuk di sesi yang kedua ini, kita masih menyiarkan program ini di beberapa radio secara serentak ya, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan,
kemudian RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Baik sahabat Airlangga Forum, kita ikuti bersama-sama penuturan lanjutan dari Profesor Badri Munir Sukoco tentang memampukan potensi daerah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Selamat menyaksikan. Prof. Badri, yaitu adalah ekonomi yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dan juga tadi ada kata kunci yang disampaikan oleh Pak Kemal, yaitu sebetulnya mau hilirisasi, mau digitalisasi, semua itu butuh energi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita break makan siang dan isoma, Bu Ninit, sepertinya kita perlu meminta dulu pandangan dari para perumus kita, Bu Ninit. Boleh. Ya, silakan. Monggo bisa ditunjuk, Bu Ninit. Baik. Baik, kita pengen mendengar juga nih pandangan dari para expert terhadap bagaimana kaitannya antara kedaulatan ekonomi dan juga keberlanjutan energi. Baik, dari para panelis ada Dr. Arman Hakim Nasution dari ITS, kemudian Dr. Wildan Syafitri dari Universitas Brawijaya, kemudian Dr. Aditya Wardono dari Universitas Jember, dan Ibu Siti Afiani dari UGM. Monggo, mungkin dari Dr. Wildan Syafitri. Iya, boleh dari Dr. Wildan. Oh, Dr. Aditya Wardono, Pak Dokter. Dr. Aditya, Ya, silakan. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ini. Saya Aditya Wardono dari Universitas Jember. Menarik sekali acara hari ini dengan tema menggagas Indonesia Macan Asia yang dikolaborasikan dua domain utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan energi. Sebelum ke ruang yang kedua, saya ingin yang menggagas yang pertama, yaitu menggagas Indonesia Macan Asia. Saya akhirnya hari ini tadi ada penandatanganan dengan Angkatan Laut, begitu ya. Sebetulnya saya lihat, mengapa kita tidak berpikir bahwa sebetulnya frame-nya dirubah aja, tidak Macan Asia tapi naga laut gitu kan. Nah, karena kalau mau jujur kita kan sudah punya sejarah panjang, mulai dari globalisasi, era merkantilisme, Bartolomé Dias mencari Tanjung Harapan, sehingga muncul kita terkolonisasi demikian panjang, sampai kita juga punya Mojopahit, punya Sriwijaya, dan kita sekarang berpikir Macan Asia. Kalau kita ngomong Macan Asia ini kan cenderung kepada sebuah daratan yang hadir. Tapi karena negara kita kan kepulauan, harusnya naga Asia. Ini cuma sekedar intermezzo aja bahwa sebetulnya itu kan hanya sebuah term ingin mengatakan bahwa sebuah pertumbuhan luar biasa yang hadir. Terkait dengan prasyarat, saya menuju ke logika pertumbuhan ekonomi dan energi. Tadi dikatakan banyak hal terkait bagaimana mulai dari Pak Emil, juga dua narasumber hari ini, Prof. Badri dan Pak dari SKM Migas tadi, saya ingin mengatakan demikian. Ada prasyarat yang akan sangat demikian sulit pada waktu kita beranjak untuk menuju sebuah Indonesia yang maju begitu di tahun 2045 dengan kondisi hari ini. Kalau kita lihat di capital output ratio kita yang begitu tinggi, ini kan menunjukkan bahwa negara kita kurang efisien begitu. Kalau kita mau menaikkan 1% aja, kita butuh tambahan investasi yang luar biasa, sangat susah gitu. Artinya kita sekarang 5,2. Dan tadi saya ingin menyentil Pak Emil bahwa beliau orang di belakang cawapres gitu. Saya pernah di depan cawapres karena kebetulan panelis pilpres kemarin saya gitu. Nah, jadi saya ingin membacanya banyak hal bahwa secara modalitas kita ini belum tertata dengan baik. Tata kelolanya masih susah. Tadi bicara hilirisasi. Coba kita cari kata-kata hilirisasi itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Gitu. Tidak pernah ada dalam bahasa Inggris kata-kata hilirisasi itu. Nah, sementara hari ini ada narasumber kita dari SKK Migas yang cenderung ke hulu malahan.
Kan Bapak kan berpikir di hulu. Padahal ekonomi itu kan bicara 3 hal. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang paling parah di dalam perjalanan ekonomi itu di tengah. Yang namanya distribusi. Kita ngomong harga pangan hari ini, deflasi 4 bulan berturut-turut hari ini. Itu kan di tengah semua rata-rata. Kita ngomong infrastruktur, yang kita konektivitas Indonesia demikian dibuat luar biasa, itu juga perkara distribusi gitu. Nah, kalau kita ngomong mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, akan kita mulai dari mana? Karena pembentukan PDB kita itu sangat ditekankan dari logika konsumsi yang hampir 50% lebih. Sementara kita memiliki masalah bahwa investasi harus didorong. Investasi didorong, pertanyaan tabungan domestik kita rendah. Nah, dengan tabungan domestik kita rendah, dari mana kita? Kita ada dual gap, dual gap dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah investasi dan 2 yaitu tabungan. Nah, sementara saya tadi berandai-andai bahwa ketahanan energi kita, saya sempat buka ketahanan energi kita tahan begitu Pak ya. Kan ada berapa poin gitu, indeksnya itu kan sampai 7 kalau nggak salah, sampai 9 kalau nggak salah. Kita itu berapa itu tahan. Tapi saya berandai-andai, mungkin enggak kita itu bisa membangun sebuah tata kelola mirip Norwegia yang dia punya oil fund yang demikian kuat melalui sovereign wealth fund-nya. Sementara kita baru tahun 2001 ingin membuat SWF kita gitu kan, dan kita belum melihat begitu kuatnya. Ya kita melakukan holding biar begitu sekedar masih itu. Nah, tapi coba kita bayangkan bagaimana Norwegia dengan sama dengan kita memiliki cadangan mineral yang luar biasa untuk ketahanan energinya. Dia kelola jangka panjang luar biasa. Yang dia lakukan apa? Begitu yang namanya energinya kuat, dia tata dan dia tidak terpengaruh dengan itu. Dengan cara apa? Pajaknya tetap tinggi. Pajak pendapatannya melebihi negara OECD dan negara Eropa. Ini kan menunjukkan dia tidak domestik, ya kita kelola domestik sendiri. Kalau sekarang kan enggak, kita tambal butuh begitu kan. Pemerintah butuh, minta teman-teman Pertamina, sebagainya nutupin ya gitu terus. Jadi kita enggak pernah selesai gitu loh. Bagaimana menata ekonomi negara kita. Nah, bicara pertumbuhan ekonomi, ini harus kita bicarakan secara struktural yang kuat kan. Kita punya masalah struktural yang kuat. Tadi ngomong middle income trap gitu. Saya membacanya middle income trap, kita mau nyontoh siapa gitu. Saya sempat baca Thailand ingin menutupi kebungan middle income trap-nya, dia punya Thailand 4.0. Malaysia juga nyoba, Cina juga nyoba dengan EDP perspektifnya, tapi juga gagal terus. Kita 30 tahun gagal terus. Nah, ini yang mungkin membaca pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global yang tidak baik-baik aja hari ini, dan juga kita punya tantangan besar kita, Indonesia emas, dengan kita keluar dari income middle trap yang 30-an tahun. Ini jadi problem. Tadi sempat disinggung masalah sumber daya manusia. PISA kita kan masih rendah banget. Kemampuan anak didik kita di bawah usia 15 tahun tentang matematika, sains, bahasa itu masih rendah. Sementara kita break kemarin dengan COVID. COVID juga membuat kita menjadi setback ke belakang luar biasa. Nah, saya kepingin sebuah pertanyaan yang lebih mendasar dan konsepsional kepada dua narasumber kita. Kira-kira harus kita mulai dari mana? Ya. Kita belajar ekonomi lama-lama juga susah untuk karena semua ekonomi tidak bicara pada satu sisi aja sekarang. Kita ngomong ekonomi kelembagaan yang itu sudah harus mixing dengan banyak item-item di luar ekonomi. Maka membebankan semua pertumbuhan ekonomi ke dalam logika ekonomi ini juga akan sangat berat gitu. Mungkin saya kepingin ada sebuah statement yang sifatnya konsepsional dan jangka panjang terkait dengan peluang kita membangun bersama dan mengkonstruksi Indonesia ini menjadi lebih bermartabat dan welfare-nya terlihat jelas. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum ditanggapi, barangkali saya pengen ada satu panelis lagi, Bu Siti Afiani dari UGM. Monggo silakan Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afiani dari UGM. Mungkin sedikit saja. Jadi dari beberapa panelis yang tadi sudah sampaikan, memang untuk mencapai kemandirian pangan dan energi untuk kedaulatan ekonomi ya di Indonesia, utamanya memang kita inginkan adalah prioritasnya adalah untuk mengurangi ketergantungan impor Indonesia terhadap baik itu bahan maupun produk-produk dari luar negeri. Nah, gimananya? Sementara yang kita inginkan juga, biasanya kita juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan misalnya dengan pemerataan industri yang bisa menyebar ke seluruh NKRI dan juga bisa menciptakan besarnya atau adanya perluasan lapangan kerja. Namun apabila kita hubungkan dengan bahwasanya kita membutuhkan SDM unggul yang di sini adalah tentunya adalah perguruan tinggi, itu nanti bagaimana kaitannya supaya dari SDM unggul yang sudah diciptakan oleh kualitas-kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu mampu membuka juga lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Nanti seperti apa kaitannya. Dan yang kedua tadi terkait untuk yang terkait ekonomi, tadi disampaikan bahwasanya untuk kemandirian memampukan daerah supaya mandiri ya. Mungkin itu bisa dikaitkan juga terkait dengan besarnya jumlah UKM di Indonesia yang itu bisa ditingkatkan dengan mungkin juga memperkuat akses fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah. Bisa jadi dari insentif, kemudian dari pembiayaan yang bisa dibantu, dan juga besarnya UKM ini juga bisa memberikan mungkin kebijakan fiskal lainnya seperti pengurangan pajak dan juga tadi saya sudah sampaikan pemberian insentif. Kira-kira jadi dengan besarnya jumlahnya UKM di Indonesia itu bisa menjadi potensi untuk memampukan daerah-daerah yang memiliki UKM-UKM yang ada di daerah masing-masing. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan bisa ditanggapi Prof. Badri, Pak Kemal, silahkan singkat aja barangkali ya. Tanggapi singkat. Terima kasih atas tanggapannya Pak Aditya dan Ibu Sylvie Afiani ya. Untuk yang Pak Aditya tadi PISA skor itu penting. Kalau saya sampaikan kemarin kalau HDI itu yang sudah terjadi, tapi kalau PISA skor itu untuk masa depan. Ada kajian yang cukup menarik dari OECD itu, ketika kita naik 25 skor untuk PISA, maka kita akan tumbuh 3% GDP-nya 20 tahun lagi. Tapi kalau misalnya kita bandingkan Vietnam dengan kita itu PISA skornya 366, Vietnam itu 467, Singapura bisa tebak 575. Bedanya berapa? 200 dengan Singapura. 200 kalikan berapa? 8 kalikan 3%, 24%. Itulah perbedaannya 20 tahun lagi GDP kita ketika anak-anak kita di SMA tidak di-taker sama ini. Kebetulan pemerintah saat ini mungkin terkait dengan PISA ini agak menghindar karena memang semakin turun. Tapi menurut saya itu tugas kita besar gitu, untuk membuat kita itu mampu 20 tahun lagi bisa tumbuh sebesar itu. Terus mulai dari mana? Tentu paling gampang mulai dari kita sendiri, dan yang paling gampang juga dari daerah kita sendiri. Kita bisa memberikan advokasi, transformasi apa atau industri apa atau sektor ekonomi apa yang mau digagas di daerah itu. Karena kalau kita selalu mengatakan, pemerintah, gitu, semuanya selalu menyalahkan pemerintah, apalagi yang pusat, kan presiden terlalu jauh. Yes, kita yang lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini di daerah kita itu akan jauh lebih bagus. Paling gampang misalnya Surabaya mau dibawa kemana, industri apa yang mau dibangun, Malang bagaimana, Jember mau dibawa kemana, Jogja mau dibawa kemana, itu saya rasa yang bisa kita sampaikan ke beliau-beliau. Ada contoh cukup banyak yang sering saya kupas di tulisan saya di Kompas, Media Indonesia, Republika, terkait dengan daerah-daerah baik di Cina, Pittsburgh, Pineng, dan lain-lain. Untuk Ibu Afiani, bagaimana PT bisa berkontribusi? Tempo hari sempat saya tulis tentang orientasi strategis perguruan tinggi. Saya sampaikan data, ada data yang cukup menarik. Jumlah prodi kita itu 38.000. 7.000 sendiri itu terkait dengan prodi pendidikan guru SD. Tiap tahun ada 360.000 lulusan sarjana pendidikan guru SD.
tiap tahun hanya bisa terserap 20.000. Dengan secara nggak langsung kita membuat 340.000 pendidik sarjana yang nganggur di situ. Nah, menurut saya kita harus menyampaikan ini menteri yang baru nantinya harus bisa menertibkan dalam tanda kutip perguruan tinggi. Hanya berapa yang dibutuhkan untuk prodi terkait dengan ini, berapa yang dibutuhkan dengan ini. Kalau enggak, kita akan mencapai seperti sekarang ini 9,9 juta Gen Z nganggur. Bagian besar pendidikan tinggi nganggur. Kenapa? Nggak nyambung dengan kebutuhan yang ada di kita. Ini yang menurut saya cukup menarik. Kami melakukan kajian, itu di daerah-daerah itu juga antar provinsi itu paling banyak pendidikan guru SD. Sama pendidikan guru agama. Khususnya dari pesantren. Pesantren itu dari 15 juta santri mukim, terus nanti yang berapa yang masuk menjadi S1 untuk jurusan agama, sebanyak itu dibutuhkan oleh Indonesia sarjana agama. Ya mungkin ini agak kontroversial, tempo hari sempat saya tulis market driven atau market driving. Rektor senantiasa ngomongin tentang market driven. Yang dibutuhkan masyarakat apa, buka fakultas hukum sebanyak-banyaknya, kayaknya Indonesia butuh sarjana hukum paling banyak. Gitu. Tapi harusnya yang market driving, ini yang dilakukan oleh Cina, memaksa dalam tanda kutip menugaskan 12 perguruan tinggi top di Cina membuka multidisciplinary. Beijing fokus di biomedical engineering, terus Fudan fokusnya di mana, Behang fokusnya di aerospace, ya semacam itu. Saya akan jauh lebih bagus daripada kita buka prodi semuanya masuk ke situ terus kemudian keluarnya bingung. Nah ini yang mungkin cukup menarik, yang bisa memang ini ngomongin tentang policy, tapi pada saat yang sama kita juga harus refleksi diri untuk perguruan tinggi. Sebanyak itukah yang dibutuhkan untuk pendidikan tertentu yang menurut saya mungkin kita perlu realokasi sumber daya ini. Jangan sampai kita itu wasting our resources, kita berikan ilmu tapi sebenarnya tidak relevan dengan pembangunan Indonesia ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan saja, saya rasa pada prinsipnya tadi yang sudah disampaikan dalam pemaparannya Prof. Badri juga, bahwa sebenarnya sih pada prinsipnya yang paling penting adalah kita menemukan competitive advantage untuk pengembangan industri dari seluruh daerah. Kalau seandainya itu semuanya bisa dipetakan, kemudian ya, energi kita juga sangat diverse Pak, sistemnya itu dari Sabang sampai Merauke itu sistem energinya sangat diverse. Kita punya beberapa, kalau dalam industri saya minyak dan gas itu, minyak ini biar bagaimanapun sekarang potensinya memang kita penemuannya lebih banyak ke gas sekarang ini. Gas kita akan surplus ke depannya. Sementara di minyak kita belum menemukan cadangan-cadangan yang besar lagi gitu ya, yang bisa untuk menutupi kekurangan minyak kita. Nah artinya memang setelah pemetaan itu ada, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi dari sumber-sumber yang ada. Infrastruktur menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Dan itu kehadiran pemerintah harus menjadi hal yang menjadi sangat penting sekali terkait dengan itu gitu. Karena yang tadi seperti Bapak sampaikan, memang di meet inilah yang banyak ya rent seeker tuh paling banyak di sana gitu ya. Dan itu akan menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Oleh karena itu kalau seandainya memang kita bisa petakan antara competitive advantage dari setiap daerah ke industri apa yang akan paling berkembang di sana dan dibutuhkan energi seperti apa gitu ya, maka dengan didekatkan seperti itu pasti kita akan antara ekonomi dan energi kita itu akan menjadi kesatuan yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhannya. Saya rasa itu mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Badri dan Pak Kemal serta Bapak Ibu panelis yang telah memberikan komentar dan juga pandangannya. Dan sayang sekali materi ini sangat menarik. Saya yakin ini kalau tidak ada batasan waktu pasti bisa sampai sore. Ya, Pak Berto, mungkin waktunya kita mengakhiri sesi ini begitu ya, Pak ya? Betul, Bu Ninit. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup dari diskusi yang singkat namun sangat produktif ini, dapat kita simpulkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu tidak bisa dipisahkan dari pencapaian kedaulatan energi yang berkelanjutan. Nah, jadi karena ketersediaan energi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi Bapak Ibu sekalian bagi pertumbuhan industri, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di
panggung global. Sekali lagi terima kasih atas atensi, perhatian dan juga tanggapan yang tadi telah diberikan kepada kedua narasumber. Kami ucapkan. Ya, sahabat, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa kunci keberhasilan suatu bangsa ini terletak pada potensi daerah. Nah, kalau kita kembali menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Badri tadi, bahwa daerah ini diharapkan punya upaya untuk menyerasikan dan menyeimbangkan pembangunan antar daerah dengan potensi, salah satunya yaitu potensi alam yang dimiliki, dan tentunya diharapkan bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan efisien, tertib, dan aman. Dan kita tahu dalam waktu dekat Indonesia ini akan punya rencana besar untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, dan segala permasalahan yang ada mudah-mudahan bisa kita temukan dalam Airlangga Forum edisi kali ini, edisi yang ke-195, bersama dengan Profesor Badri Munir Sukoco, SA MBA PhD, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan sahabat Airlangga Forum, kami juga mengucapkan terima kasih pada beberapa radio yang sudah menyiarkan program ini secara serentak, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Namun sebelum itu akan kami hadirkan rangkuman informasi seputar Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di Airlangga Forum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa pendengar. Kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Jumat 20 September 2024. Bersama saya Iqbal Mustafa dari LPPL Suara Ngawi. Informasi pertama datang dari Suara Pasuruan. Ada reporter Anggun, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mendorong perusahaan untuk memperkerjakan para difabel. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan bersama Dinas Ketenagakerjaan mendorong perusahaan di Pasuruan untuk mempekerjakan para difabel sebagai karyawan mereka. Dorongan ini disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, Trioko Susanto, dalam kegiatan Inclusive Job Center atau IJC di salah satu hotel di Kota Pasuruan, Rabu 18 September 2024. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan mendukung inklusi pekerja disabilitas dalam dunia kerja melalui program IJC. Program itu terus disosialisasikan agar semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan para difabel sebagai karyawannya. Dijelaskan Trioki, IJC merupakan pengembangan dari program Return to Work atau RTW bertujuan membangun pasar tenaga kerja inklusif, sehingga muaranya akan terwujud ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, yakni memperluas akses lapangan kerja, menyediakan sistem peningkatan kapasitas dan pemberi layanan kerja di semua sektor, baik pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, Trioki menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, jumlah warga difabel yang bekerja di perusahaan melalui program ini semakin banyak, utamanya kuota 2% sektor pemerintahan dan 1% sektor swasta bagi pekerja penyandang disabilitas. Sementara itu, Arif Suprapto selaku fungsional pengantar kerja ahli muda Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menyampaikan ada 153 orang yang berhasil ditempatkan melalui mekanisme pengantaran kerja pada unit ULD di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Anggun, Suara Pasuruan. Kita menuju ke Persada FM Blitar, ada Elvos Usman menginformasikan pendataan lengkap Koperasi dan UMKM 2024. Kabupaten Blitar meningkatkan efisiensi informasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Blitar tengah melaksanakan program pendataan lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM untuk tahun 2024. Program ini dijalankan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Tujuan pendataan ini untuk membangun basis data tunggal koperasi dan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dalam pengelolaan informasi terkait sektor-sektor itu. Dengan adanya basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih mudah dalam merencanakan kebijakan, memberikan bantuan, serta memantau perkembangan KUMKM secara holistik dan tepat sasaran. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Blitar, Siti Supartiah, menyampaikan bahwa pendataan ini melibatkan 250 petugas, terdiri 167 petugas enumerator dan 83 koordinator enumerator yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar untuk mendata KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha non-pertanian yang tidak menetap. Kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus dan akan berlangsung hingga Oktober 2024. Pendataan lengkap ini juga bertujuan untuk memastikan setiap koperasi dan UMKM yang beroperasi dapat terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses program-program pemberdayaan yang telah disiapkan. Selain itu, dengan basis data tunggal diharapkan sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang berfokus pada pengembangan KUMKM dapat terjalin lebih baik, mengurangi tumpang tindih program dan meningkatkan akurasi dalam distribusi bantuan serta insentif. Program ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM yang telah menjadi tulang punggung perekonomian lokal di Kabupaten Blitar. Pemerintah berharap dengan adanya data yang komprehensif, pertumbuhan ekonomi di sektor ini dapat semakin pesat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Bondowoso. Ada reporter Dewi Karya. BPJS Kabupaten Bondowoso gelar FGD peningkatan standar kualitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan layanan prima kepada publik di bidang statistik. Sahabat, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bondowoso menggelar Forum Group Discussion atau FGD Peningkatan Standar Kualitas Pelayanan Publik 2024 di ruang pertemuan kantor BPS setempat Kamis siang. Selain dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional yang diperingati pada 26 September mendatang, FGD ini juga digelar sebagai upaya peningkatan pelayanan prima BPS Kabupaten Bondowoso dalam memberikan pelayanan publik. Muji Setio, Kepala BPS Bondowoso bilang, melalui FGD ini diharapkan ada masukan dari peserta yang hadir yang terdiri dari perwakilan OPD Pemkab Bondowoso termasuk dari unsur akademisi dan media massa tentang pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh BPS dan yang perlu disempurnakan. Kali ini kita memperingati Hari Statistik itu dengan cara mengadakan FGD Fokus Group Discussion peningkatan standar pelayanan publik. Jadi kami sebagai instansi pelayan masyarakat di bidang statistik tentu saja ingin meningkatkan pelayanan kami. Kami ingin mendengar masukan mungkin nanti dari Pak Sigit, kemudian juga teman Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kami lakukan dalam hal meningkatkan pelayanan kami, pelayanan statistik kami. Sebagai informasi sahabat, dalam kegiatan FGD kali ini ada dua materi yang disampaikan, yakni tentang standar pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Bondowoso yang disampaikan oleh Indrianto Kukuh Darmawan, anggota tim diseminasi, humas dan pojok statistik BPS Bondowoso, serta tentang ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik yang disampaikan oleh Sigit Dwi Wahyu Banendro, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP 4D Bondowoso. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Kita menuju ke Suara Lumajang, ada Bobby Wijayanto. Atlet gantole asal Lumajang, sumbang 3 medali untuk Jawa Timur di ajang PON 2024. Prestasi gemilang berhasil ditorehkan oleh atlet gantole Jawa Timur di ajang PON 21 Aceh Sumatera Utara. Ia adalah Muhammad Abdul Mufid, pemuda asal Kabupaten Lumajang, berhasil mempersembahkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali yang berhasil diperoleh M. Abdul Muhid merupakan buah dari kerja keras dan konsistennya dalam berlatih selama ini. Capaian yang berhasil ditorehkan tersebut membuktikan bahwa perjuangan dan usaha tanpa putus asa akan menghasilkan hasil yang sepadan. Meski harus bersaing dengan atlet gantole unggulan dari daerah lain seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,
ia pun tak gentar karena usaha dan doa telah ia upayakan. Kini, ia akan bertanding di nomor durasi. Dirinya berharap doa dari masyarakat Lumajang akan kembali bisa mengharumkan nama Lumajang di kancah nasional. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Syatun Haniah, LPPL Suara Gresik. Peduli Pendidikan Basnas Gresik salurkan ratusan juta untuk beasiswa produktif mahasiswa tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda melalui program beasiswa produktif. Sebanyak 76 mahasiswa baru asal Kabupaten Gresik menerima beasiswa produktif dalam acara pendistribusian dan pembinaan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah Selasa 17 September 2024. Bertempat di Durum Bawean kantor Bupati Gresik, mahasiswa penerima beasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Sebanyak 37 mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Gresik menerima beasiswa sebesar 1,5 juta per semester, dan 39 mahasiswa lainnya yang berkuliah di perguruan tinggi luar wilayah Kabupaten Gresik menerima beasiswa sebesar 2 juta per semester. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Basnas Gresik dan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur atas perannya dalam mendukung pendidikan generasi muda di Gresik. Beliau juga berpesan kepada para mahasiswa penerima beasiswa agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya, program beasiswa ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa bantuan biaya pendidikan, tetapi juga berdampak jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik. Saya Syatun Haniah melaporkan. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Kevin Mabe. Bekali keterampilan pekerja pabrik rokok, DPPTK Ngawi adakan pelatihan tata boga. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi mengadakan pelatihan kejuruan tata boga bagi pekerja pabrik rokok PT Dadi Mulyo Sejati, Geneng Ngawi, Rabu 18 September 2024. Pelatihan ini dibuka oleh Dwi Rianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi. Langsung saja disampaikan oleh Kusumawati Nilam, Kepala DPPTK Ngawi. Kegiatan ini mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disebut DBHCHT, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kali ini direalisasikan melalui pelatihan tata boga kepada karyawan pabrik. Sementara Dwi Rianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, mengapresiasi PT Dadi Mulyo Sejati yang telah bersinergi bersama pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam penanganan masalah tenaga kerja. Dwi juga mengatakan di Kabupaten Ngawi tingkat pengangguran terbuka kita termasuk rendah, di angka 2,41%. Ini patut disyukuri. Dwi Rianto Jatmiko berharap melalui kegiatan ini para karyawan dapat mengembangkan kemampuan di bidang yang lain seperti industri rumah tangga, dan kita juga memfasilitasi terkait perizinannya. Saya Kevin Mabe, Suara Ngawi. Kita menuju ke Ramapati Kota Pasuruan. Ada reporter Nurma Lutfiah. KPU Kota Pasuruan tetapkan DPT Pilkada Serentak tahun 2024. KPU Kota Pasuruan menetapkan DPT Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada Rabu 18 September 2024 kemarin di Gedung Pertemuan Valencia Kota Pasuruan. KPU Kota Pasuruan memutuskan jumlah pemilih pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan pemilihan Wali Kota, Wakil Wali Kota Pasuruan sebanyak 153.678 orang. Ketua KPU Kota Pasuruan Nanang Abidin menyampaikan dari 153.678 DPT, jumlah pemilih perempuan sebanyak 77.938 orang dan 74.928 pemilih laki-laki. Adapun jumlah pemilih di TPS lokasi khusus yakni Lapas Kota Pasuruan berjumlah 812 pemilih. Dalam rapat pleno tersebut, 4 panitia pemilih kecamatan atau PPK se-Kota Pasuruan membacakan data hasil perbaikan daftar pemilih sementara se-Kota Pasuruan dari 34 kelurahan dan 4 kecamatan. Jumlah TPS sebanyak 280 titik. Nurma Lutfiah, Ramapati FM melaporkan. Kita menuju ke RGR FM Tulungagung, ada Eko Utomo. Pemberian bantuan KKKS wilayah Kecamatan Tulung Agung. PJ Ketua Umum Koordinator Kegiatan Kesehatan
Kesejahteraan Sosial yang disingkat K3S Kabupaten Tulungagung, Nyonya Diana Puspitasari yang juga selaku PJ Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung menyerahkan bantuan pengobatan kepada 6 warga kurang mampu yang sedang menderita di wilayah Kecamatan Tulungagung. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian K3S Kabupaten Tulungagung selaku mitra Pemkab Tulungagung yang turut berkontribusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat, utamanya kelompok rentan. Adapun penerima bantuan untuk wilayah Kecamatan Tulungagung sebanyak 6 orang, 3 orang berasal dari Kelurahan Botoran, 1 orang Kelurahan Sembung, dan 2 orang Kelurahan Kepatian. Nyonya Diana Puspitasari juga mengatakan dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat sedikit meringankan beban penderita untuk berobat dengan harapan semoga segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Turut hadir pada kegiatan ini Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Tulungagung Nyonya Endang Tri Haryadi, jajaran pengurus K3S dan TPPKK Kabupaten Tulungagung, Ketua TPPKK Kecamatan Tulungagung. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung. Yang terakhir kita menuju ke Ersal Nganjuk. Ada reporter Agustin Merdekawati. 7 perbaikan di Stadion Anjuk Ladang. Perbaikan Stadion Anjuk Ladang akan meliputi 7 aspek. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan 7 hal tersebut menjadi prioritas di Stadion Anjuk Ladang. Pertama adalah penambahan daya listrik untuk lampu penerangan stadion karena daya listrik untuk saat ini sangat kurang. Akibatnya penerangan tidak maksimal. Dengan adanya penambahan daya listrik diharapkan stadion digunakan hingga malam hari. Kedua adalah perbaikan pompa air. Pompa air tersebut terletak di belakang stadion, tepatnya berada di area kolam. Perlu diketahui pompa air rusak akibat kolam renang tidak bisa digunakan hingga saat ini. Sedangkan untuk 5 poin perbaikan lainnya meliputi perbaikan water treatment, perbaikan ruang bilas dan kamar mandi, reservoir baru, perbaikan sumur dangkal, dan perbaikan roket. Pihaknya menyiapkan anggaran 462 juta rupiah untuk perbaikan 7 aspek di Stadion Anjuk Ladang. Yang saat ini lelang sudah dilaksanakan. Total ada 37 peserta lelang. Yang hasilnya lelang dimenangkan oleh CV Dipa Pratama dari Kabupaten Ngawi. Meski demikian, pemenang belum melakukan teken kontrak karena hingga kemarin proses lelang masih memasuki tahap masa sanggah. Dan kontraktor yang menang lelang mengajukan tawaran senilai 412 juta rupiah. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian pendengar informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan saya Iqbal Mustafa, Suara Ngawi pamit undur sampai bertemu di Buletin edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.